Bapa di sorga dan setiap hati yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Salam. Sekali lagi lebih keras salam. Saya mendapatkan satu tema di sore hari ini. Jam 3 saya bangun, saya dapat satu tema penting untuk kita saudara-saudara. Tema saya adalah ini saudara, manusia yang berkualitas emas. Wow, ini satu yang saya mau saudara tangkap baik-baik. Orang muda, orang tua, tangkap ini tema baik-baik. Manusia apa? Yang berkualitas emas. Saudara tahu emas itu datang dari mana saudara? Emas itu yang saya tahu adalah dia tidak dapat dengan cara mudah. Emas itu sesuatu yang digali, kalau saudara lihat di Freeport, digali dalam dengan biaya besar baru bisa mendapatkan. Belum lagi caranya. Satu emas itu tidak dapat banyak ya. Jadi kalau ada pasir atau tanah itu misalnya satu karung di orang Kupang bilang di aya, lalu hanya dapat orang di Papua bilang kaca. Jadi kecil-kecil. Jadi itu sulit sekali emas itu. Dan yang paling parah adalah emas itu dilebur dalam api yang panas. Katanya setelah api itu panas dia mencair, lalu dia memisahkan perak, dia memisahkan kotor, lalu debu-debu itu akan terangkat dan tinggal emasnya. Emas itu tidak didapat dengan mudah, dimurnikan begitu luar biasa. Nah, kenapa saya memilih manusia berkualitas emas? Saudara, apa itu manusia berkualitas emas? Tadi saya bilang kalau emas itu untuk mendapatkan 24 karat itu harus benar-benar dipanaskan yang begitu rupa sampai sedemikian rupa. Di titik tertentu yang puncak panasnya baru keluar yang namanya emas 99,9%. Jadi emas itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang apa saudara? Sesuatu yang membuat berharga. Nah, tadi saya bilang untuk dapat emas itu tidak gampang. Lalu kenapa manusia bisa jadi emas atau manusia berkualitas emas? Apa maksudnya? Coba saudara baca. Mari kita baca firman Tuhan dalam Ayub pasal 23. Ayat yang ke-10. Dengar, ini ayat bagus sekali. Ini menantang saya secara pribadi. Ayub 23 ayat 10. Coba kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Ayub 23 ayat 10. Seorang yang dikatakan Alkitab berhati emas atau berkualitas emas. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji, aku akan timbul seperti emas. Saya ulangi lagi atau kita ulangi. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini Ayub tulis dengan satu tulisan yang menarik sekali. Dia bilang begini, kalaupun Tuhan uji saya, tadi saya bilang untuk dapat emas dia butuh api yang panas luar biasa, butuh saringan berlapis-lapis baru bisa muncul emas. Namun Ayub bilang dia, waktu Tuhan itu uji, dia bilang aku akan timbul seperti emas. Saudara, manusia boleh terbuat dari debu dan tanah, tapi manusia itu harus menghasilkan satu kualitas yang lebih dari asal dia buat itu tanah dan debu. Tuhan sedang mencari umatnya yang berkualitas emas. Amin. Kalau jadi jemaat pada umumnya semua orang bisa. Minggu lalu kita berbelajar dari 10 orang kusta. Tuhan memuji 1 orang dari 10 itu. Dia bertanya di mana yang 9. Dia sedang fokus pada 1 orang. Saya percaya bahwa Tuhan sedang fokus pada saudara dan saya hari-hari ini. Dan dia mau cari tahu siapa manusia yang berkualitas emas. Dan cara untuk dia bisa menemukan saudara berkualitas emas bukan gampang. Dia bilang harus diuji. Nah, saudara tahu kalau kita baca dari pasal 1 Ayub sampai pasal berapa Ayub itu? 42. Betul ya? Kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, cerita hanya sederhana tentang apa? Satu kata, ujian.
Kalau saudara baca dari pasal 1 sampai terakhir, kesimpulan saya satu, ujian. Dan di dalam pasal 23 Ayub bilang begini, tidak apa-apa kalau saya diuji, saya pastikan saya keluar sebagai emas. Yang saya tulis di sini, manusia berkualitas emas. Dalam Timotius dikatakan bahwa hidup kita itu ada yang terbuat dari emas dan perak, betul ya? Ada yang terbuat dari tanah dan kayu. Satu dia bilang dipakai untuk hal yang mulia, dan satu dipakai untuk hal yang kurang mulia. Dalam konteks itu dia sedang bilang yang mulia itu terbuat dari emas, dan yang kurang mulia itu terbuat dari kayu dan tanah. Nah, saya tidak bawa itu, tapi maksud saya begini, berarti kesimpulan perjanjian lama sampai perjanjian baru masih sama. Tuhan masih cari orang-orang yang berkualitas emas. Amin. Sekali lagi, kalau itu kaum muda yang berkualitas emas. Kalau itu jemaat yang berkualitas emas. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ujian daripada Ayub. Ujian apa yang dia bisa bilang, kalau saya diuji, saya timbul seperti emas. Saudara tahu, ujian itu tidak gampang, tidak semua orang bisa jadi emas. Kita kasih contoh saja. Masih ingat waktu kita ujian naik kelas dan ujian akhir? Apakah semua naik kelas? Kadang-kadang ada yang tidak naik kelas. Ada seorang guru bilang, ini anak nih beta suka terlalu dipuni lagi, susah bisa naik kelas. Ujian itu susah. Siapa yang bilang ujian gampang? Yang namanya ujian itu susah. Pertama, kita tidak tahu depung soal. Pernah saudara tahu? Kalau sampai saudara tahu, itu berarti saudara nyontek namanya. Tapi biasanya ujian itu kita tidak tahu. Nomor 1 itu dia tanya tentang apa, nomor 10 itu yang membuat orang sulit. Kedua, ujian itu sulit karena apa yang kita pelajari 5 tahun hanya diuji 10, kita tidak tahu dari 100 buku yang kita baca keluar yang mana. Itu yang bikin sulit. Nah, dalam ujian ini bukan ujian sekolah, ini ujian hidup. Mari kita lihat ujian. Saya coba cepat sekali tentang ujiannya. Satu, ujian pertama saya sebut sebagai ujian harta. Hartanya diambil semua. Ayub bilang, tidak apa-apa kalaupun saya diuji, ambil harta saya semua. Saya yakin dia seolah menantang Tuhan. Kalau Tuhan uji saya dengan harta, saya akan muncul seperti emas. Lalu dia uji dengan anak-anaknya, diambil mati semua. Masih dia bilang, kalau itu diuji, aku masih muncul sebagai emas. Jadi kesimpulan saya ini, Ayub ini orang hebat, luar biasa. Nah, kalau begitu, apa yang saya mau bawa kepada saudara? Tadi saya bilang, kalau yang namanya ujian itu apa? Untuk apa orang ujian? Satu, untuk naik kelas. Ya, saudara kayak bingung. Ujian pertama dibuat untuk apa? Naik kelas, betul ya? Yang kedua, naik level. Kalau saudara pegawai, biasanya saudara ada namanya pendidikan tambahan. Di militer juga ada pendidikan tambahan supaya bisa naik sampai jenderal. Jadi ujian itu bikin kita naik level. Tapi seperti tadi, emas itu dimurnikan di api itu untuk menghasilkan apa yang saya sebut berkualitas, berbobot, bernilai, dan berharga. Jadi proses hidup saudara di dalam persoalan, pergumulan, tantangan, beban berat, air mata hanya mau menghasilkan kata terakhir ini, emas yang berkualitas, berbobot, bernilai, dan berharga. Setiap proses hidup kita itu punya tujuan seperti itu, saudara. Nah, mari kita lihat apa tujuan Tuhan memproses atau menguji kita. Yang pasti dia mau uji supaya kita berhati atau berkualitas emas. Tapi coba saudara baca Ulangan pasal 8 ayat 2. Pernah Tuhan bilang kepada orang Israel seperti ini. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di mana? Di padang gurun. Itu bicara tentang ujian. Selama berapa?
40 tahun ini di padang gurun itu panas, di padang gurun itu ujian yang sangat berat. Dari mana saya tahu berat? Waktu mereka ada di padang gurun, selalu orang Israel bilang begini, kami tidak mau di sini, kami mau pulang ke Mesir. Ujian itu berat, sampai-sampai orang Israel ingin menyerah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Tuhan uji kita? Mari kita temukan. Dia bilang begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu, mencobaimu. Saya lebih suka kata ini, mengujimu atau menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Saudara tahu, saudara bisa bedakan daun mangga, daun kusambi, pasti saudara bisa bedakan. Tapi untuk bisa meyakinkan itu daun kusambi dan daun mangga tanpa kita lihat, itu gampang. Kalau saudara lihat, oh ini daun mangga, pasti tahu. Oh ini daun kusambi, oh pasti tahu. Oh ini daun sirsak, pasti tahu waktu saudara melihat. Tapi bagaimana, saya tanya saudara, saudara tahu bahwa itu daun sirsak, itu daun mangga, itu daun kusambi? Dari mana saudara tahu? Kalau saya suruh Anda tutup mata, bingung kan? Tapi sebenarnya sederhana. Saat saudara tutup mata, saudara ambil daun, setiap daun itu, entah daun mangga, daun kusambi, lalu saudara remas dia sampai orang Kupang bilang kucak dia. Setelah itu saudara taruh ke hidung tanpa melihat, Anda akan tahu, oh ini daun mangga, betul ya, ini daun kusambi, dan ini daun yang sirsak misalnya. Hanya dengan mengucak dia, meremas dia, Anda tidak perlu melihat, Anda cium saja, Anda tahu, oh ini daun mangga, dari aromanya. Kehidupan kita, dia bilang begini, seperti orang yang dibentuk di padang gurun, itu diremas kita, diremas sampai benar-benar kita hancur. Semakin hancur, wangi daripada keaslian daun itu akan benar-benar tercium. Demikian dengan Tuhan. Waktu saudara diuji, diremas dengan persoalan, pergumulan, beban hidup, dia sebenarnya mau tahu, dia bilang, saya mau lihat di dalamnya itu keluar apa. Kalau daun mangga pasti tetap keluar baunya mangga. Dan dia mau bilang begini, kalau saya pegang atau saya kutip tadi Ayub bilang dalam Ayub berapa? Ayub berapa tadi? Ayub 23 ayat 10, dia bilang begini, kalaupun Tuhan ramah saya akan keluar tetap emas yang keluar. Maksud saya begini saudara, berapa banyak kita bilang kita ini manusia yang cinta Tuhan, tapi waktu kita diremas oleh Tuhan dengan ujian hidup yang penuh berat, tantangan yang penuh air mata, apa yang keluar dari bibir mulut kita kadang-kadang? Yang kita keluar apa? Kemarahan. Tuhan kenapa begini? Tuhan saya kecewa. Padahal yang Tuhan maksudkan waktu diuji, harusnya yang keluar adalah emas. Itu sebabnya perbedaan antara istri dan Ayub berbeda sekali. Waktu diremas kedua-duanya, kan anak mereka dua kan, harta juga mereka sama-sama suami istri loh. Tapi satu bilang terpujilah Tuhan, satu bilang kutukilah Allahmu. Satu bernama Ayub, keluarnya emas, istrinya keluar sesuatu yang buruk, yang kalau saya bisa bilang tanah yang tidak ada apa-apanya. Saya tanya saudara dan saya, bagaimana ketika saudara diuji? Apakah kita muncul sebagai orang berkualitas emas, atau kita gampang menyerah, putus asa, bahkan kecewa dengan Tuhan? Mari kita lihat apa saja ujian yang membuat dia terbukti berkualitas, berhati emas. Mari kita lihat. Saat kita diuji lewat api, lewat masalah, lewat tantangan, harusnya membuktikan kita adalah manusia emas, manusia yang berkualitas emas, manusia yang berhati emas. Dalam hal apa Ayub bisa bilang, kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas? Dalam hal apa? Saya menemukan ada 3. Satu, dalam hal cintanya kepada Tuhan, itu berkualitas emas. Sekali lagi, pertama dia bilang, saya kalau diuji keluarnya emas. Emas yang mana? Emas yang saya sebut sebagai cintanya kepada Tuhan dengan berkualitas emas.
Saudara kayak tidak setuju. Cintanya Ayub ini benar-benar berkualitas emas, bukan perak, bukan dari tanah, apalagi dari debu. Saya memastikan dalam ujian dia hartanya habis, anaknya mati. Cintanya kepada Tuhan benar-benar berkualitas emas. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat ayat 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Perhatikan kata ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi bukan itu persoalannya. Yang persoalan adalah terpujilah Tuhan. Saudara tahu, manusia itu cenderung lebih suka menerima daripada terlepas apa yang dia terima. Dia bilang Tuhan yang memberi. Ketika kita terima dari Tuhan, apa yang kita dapat? Harta, kekayaan, sukacita, apalagi berkat-berkat melimpah. Itu gampang untuk mengatakan kita cinta Tuhan. Tapi waktu dia ambil apa yang merupakan apa yang sudah dia kasih, yang kita cintai tadi, anak, istri, kekayaan, suami, itu tidak gampang. Tapi dia bilang, kalau Tuhan ambil, hati saya masih emas. Yaitu dia bilang, engkau terpujilah nama Tuhan. Wow, wow, ini tidak gampang, saudara. Saya yakin tidak gampang. Kalau Anda tidak percaya, tanyalah orang-orang yang benar-benar cinta keluarganya, lalu keluarganya mati. Mereka tidak segampang kita pun nasihat, sabar ya, yang kuat ya. Tidak segampang itu. Saudara coba perhatikan orang-orang yang anaknya meninggal, suaminya meninggal, istri meninggal. Perhatikan status Facebooknya, tidak langsung hilang. Nanti 1 tahun kemudian kalau Facebook kasih ingat apa lagi, dia kasih naik. Kenapa? Mencintai seorang manusia berdosa yang pernah melukai kita saja, untuk lepas dia pergi susah. Namun Ayub mau bilang begini, secinta-cintanya dia pada anak dan istrinya, secinta-cinta atas usaha yang dia bangun sampai dia punya unta yang banyak, dia punya sapi kerbau mungkin banyak. Hari itu habis, dia bilang tidak apa-apa. Seperti ketika saya terima dengan sukacita apa yang Tuhan kasih, waktu dia ambil pun saya masih cinta Tuhan dengan kata terpujilah Tuhan. Saya tahu ini tidak gampang, saudara. Saya sendiri harus akui, kalau saya diuji seperti ini, saya berdoa supaya saya bisa berhati emas, berkualitas emas. Saya kasih contoh, tidak usah bilang kita kehilangan emas lah. Saya selalu bilang, saya kasih contoh para pengusaha saja, mereka belum kehilangan emas. Saya keliling kota ini, mungkin saudara yang sudah keliling kota ini dari kecil-kecil sampai sutua kayak saya begini, akan tahu ada toko-toko tertentu yang saya tahu, saya dari kecil sampai sutua ini hari Minggu pun mereka buka. Itu dari kecil. Tapi ada kebanyakan toko itu hari Minggu tutup. Saya tidak tahu maksud apa itu toko. Saya tidak bermaksud juga menjudge dia bahwa dia tidak cinta Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, berarti sepanjang hidup dia hanya urus uang saja. Kalau saya boleh bilang, ini lihat, belum diambil hartanya, baru minta waktunya saja. Orang sudah susah kasih. Cinta untuk harta itu benar-benar kuat sekali. Belum hilang harta, baru Tuhan minta waktu saja. Nanti saudara akan lihat itu toko, hari Minggu pun dia buka ketika yang lain tutup. Tadi malam Ibu Gembala bilang kepada salah seorang ibu, boleh online usaha, tapi kalau bisa hari Minggu tutup sebentar. Kenapa? Karena belum diambil saja, baru minta waktu saja. Orang susah. Ketika saudara bisa diambil segalanya dari hidup saudara, namun saudara masih bilang Tuhan baik, Anda orang yang berhati emas. Waktu emasmu diambil, tak usah emas, saudara. Kita ini kadang-kadang tidak teruji dengan hati emas. Saya kasih contoh paling gampang.
Saudara jangan pikir saya minta saudara uang. Yang paling sederhana saja. Pada waktu saudara, tak usah omong seperti aib terlalu tinggi. Saya selalu menemukan ini. Pada waktu persembahan dijalankan, biasanya saudara memilih uang yang besar atau kecil. Jangan pikir tentang uang besar atau kecil. Saya sedang bicara tentang hati saudara. Rata-rata kalau kita mau jujur, kita ambil yang paling kecil. Satu waktu ada seorang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta jarang-jarang omong tentang uang di sini? Lalu diangkat ada seorang pendeta. Dia bilang, kamu tahu ada seorang pendeta di Kota Kupang ini berani sekali. Waktu jemaatnya kasih uang 22.000, saya tidak tahu ini cerita benar, tapi orang itu sampaikan, saya saksi Pak Pendeta. Hah? Bagaimana? Dia bawa itu uang 2.000 yang dikasih persembahan itu, dia lempar di depan jemaat. Hari Minggu dia khotbah. Kamu kasih dia 2.000, tidak tahu malu. Minggu depan tidak boleh lagi. Saya tidak begitu saudara. Tapi saya mau kasih contoh begini gampang saja. Yang begitu saja kita sudah hati orang bilang tak bola balik. Jangan tahu seomong bilang Tuhan ambil yang emas. Yang antara 20.000 dengan 2.000 biasanya saudara pasti kasih 2.000. Apakah ini yang berarti emas? Sekali lagi saudara tidak usah hubungkan dengan uang ya. Saya sedang kasih contoh yang sederhana. Sekali lagi, saya berharap bahwa ketika Tuhan ambil sesuatu yang kita anggap paling kita cintai, hati saudara masih bilang, saya lebih cinta Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan sedang cari hati begitu. Hati yang punya hati emas adalah hati yang bukan hanya bisa menerima, tapi hati yang waktu dia tidak ada apa-apa, kan diambil itu artinya tidak ada lagi dia punya, tapi dia masih bilang terpujilah Tuhan. Saudara jangan salah. Lalu saudara pulang, saudara pergi buka lemari bilang kasih keluar semua, bantu ini panti asuhan. Saudara pergi lagi lihat baju saudara, kasih keluar saudara, biar saya pakai di badan saja. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau peristiwa satu waktu Tuhan izinkan sesuatu yang kelihatan yang mengambil apa yang saudara anggap paling Anda cintai, saya berharap hatimu masih mencintai Tuhan. Tak usah enggak yang susah-susah lah. Orang muda, saudara berhati emas. Kalau berhati emas, ketika disuruh memilih Yesus dengan pacar yang tidak seiman, kalau orang yang berhati emas, Tuhan mau ambil dia. Saya tetap harus dengan Yesus. Itu baru hati emas. Amin. Kita ini kadang-kadang emas tidak, perak tidak. Dengan selalu berkata, tidak apa-apa, saya cinta Yesus, saya juga cinta dia. Nanti saya menangkan dia. Saya selalu bilang, lu bukan Yesus. Ada amin. Saudara perlu punya hati Tuhan. Dan saya harus jujur, pendeta sebesar apapun kita masih diuji dengan ini. Tak usah omong emas. Kita pun baju bekas saja yang paling kita cintai. Ada orang bilang, mama betulnya sulama, mama kelihatan baju sulama. Saudara berat untuk kasih, karena mungkin baju itu pertama enak di badan. Sebabnya kenapa orang bilang wanita suka daster, walaupun daster itu sudah dari tahun 75. Karena pertama menurut survei, baju itu enak di badan. Kedua, para wanita menganggap daster itu adalah multifungsi. Saudara tahu daster itu apa? Multifungsi. Pas dia masa-masa keringat, angkat daster lah. Pas anak lewat ingus, dia angkat di pundak daster lah. Multifungsi. Ya kan? Waktu dia masa-masa keringat, dia tarik gini. Multifungsi. Yang kedua, saudara, katanya rata-rata daster itu dingin. Ya kenapa tidak pakai kulkas sekali? Tapi maksud saya adalah baju yang kita sayang saja biar sudah terobek, kita mau kasih orang sesusah. Jadi tak usah bicara tentang emas, harta diambil seperti Ayub. Yang begitu saya tanya saudara,
Kira-kira kita masih punya hati emas yang cinta Tuhan atau tidak? Saya ingat dulu saya baju lulus itu, saya belum mengerti waktu itu. Saya gambar Sylvester Stallone di sini, lalu tanda tangan. Ada orang sudah bilang, Bapak kasih sudah kami, ya kami cucikan. Ada orang susah bilang tidak bisa. Itu ada tanda tangan kawan di situ. Itu saja sudah saya kasih. Tapi Ayub itu beda. Emas harta habis, anak-anak habis. Tapi dia bilang, terpujilah Tuhan. Di dalamnya ada kandungan hati emas yang berkata, ambil semua, tapi jangan ambil Tuhan dari hidup saya. Wow, ini luar biasa. Orang yang berhati emas akan berkata, Tuhan boleh ambil semua, tapi jangan Tuhan diambil dari hidup saya. Saudara, sesusah-susah saudara, jangan sampai Tuhan Yesus diambil. Beda toh dengan kita saudara di kampung sana, yang bukan emas, bukan mati saudaranya, anaknya, bukan sapi mati 100 ekor, bukan. Hanya gara-gara super mini, dia tidak bisa memunculkan hati emas, hati yang cinta Tuhan. Saya selalu pesan di sini ya, kalaupun nanti krisis dunia ini global, katanya kita akan menuju krisis ini, entah benar atau tidak. Kalaupun benar, saya berharap kita punya hati emas. Kalaupun kita tidak lagi punya apa-apa, kita masih berkata, I love you Jesus, saya cinta Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Jadi pertama, di mana dia teruji berhati emas? Satu, dia punya cinta yang berkualitas emas. Saudara, saya mau ikut ini. Kita mau sama-sama sepakat. Anak muda punya hati sepakat. Saya punya cinta yang berkualitas emas untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, terbukti dalam hal apa? Tadi saya bilang, cinta Ayub itu berkualitas emas karena apa? Cintanya kepada anaknya pasti, cintanya kepada harta pasti. Kalau saya dari mana saya tahu dia cinta hartanya? Ya itu tadi, mungkin dulu sapi 2 dia bikin sampai ratusan, mungkin ribuan. Itu cinta, tapi waktu semua diambil, hatinya tidak terikut diambil. Hatinya masih sama Tuhan di sorga. Amin. Yang kedua, kenapa dia bilang, kalau aku diuji oleh dia Tuhan, aku keluar sebagai emas. Dalam hal apa dia terbukti? Dalam hal kedua, kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau tadi cintanya kepada Tuhan, sekarang apa? Kesetiaannya, loyalitasnya dia kepada Tuhan. Dari mana saya tahu, saudara? Ini lihat, saudara. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau? Kata masih bertekun itu bahasanya masih setia kau dengan Tuhan. Kita ini sudah susah, Tuhan sudah bela ketong, kau tempuh harta habis, anak-anak mati, lu masih setia. Lalu dia bilang gini, maka berkata istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat, Ayub punya hati emas, terbukti di ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Perhatikan kata ini, dia punya hati emas. Engkau mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Dia tanya, Ayub selalu bilang begini, hei, kalau baik puji Tuhan, saya terima, saya setia dengan Tuhan. Kalau peristiwa buruk pun, kau tidak mau ikut Tuhan, kau tidak setia, saya masih mau setia. Ada amin. Mengiring Tuhan, saya percaya kita butuh berkat, kita butuh makan, kita butuh pakai, kita butuh semua. Tapi saya kasih ingat saudara, kalau satu kali kelak Tuhan izinkan kita ada di titik ini, satu peristiwa di mana antara harapan dan kenyataan berbeda, saya mau saudara punya hati masih sama, yaitu kualitas kedua, kesetiaanmu kepada Tuhan berkualitas emas. Amin. Saya bangga dengan anak-anak di gereja ini, Mak Eneng. Semangat saudara untuk mengiring Tuhan lumayan luar biasa. Karena begini, di gereja ini mereka tidak dapat apa-apa, hanya modal datang latihan, modal semangat. Gereja tidak terlalu kasih apa-apa.
Kadang-kadang saya malu dengan saudara-saudara yang song leader, latihan Senin atau Jumat, Sabtu lagi latihan. Kami tidak bisa kasih yang terbaik. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saudara sedang diuji Tuhan. Anda punya kesetiaan berkualitas emas. Ada orang ikut Tuhan karena mungkin mau dapat sesuatu. Saudara dan saudara saya pun anak-anak di sini, saya bangga dengan saudara. Saya omong dia dari hadirat Tuhan di altar suci ini. Saya bangga. Kadang-kadang saya bilang, Ibu Gembala, kasihan dorang itu hanya punya hati mengasihi Tuhan dan mau setia dengan Tuhan. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan, seandainya saya pendeta kaya, saya mau berkati saudara. Saya tidak punya kemampuan itu. Tapi ketika saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak kasih saya harta seperti pendeta lain kaya bisa saya berkati mereka? Lalu Tuhan bicara ini, buat apa dong punya? Tapi dong tidak punya kesetiaan berkualitas emas. Kalau saudara baca tokoh-tokoh Alkitab, kebanyakan mereka berkualitas, kesetiaan mereka berkualitas emas. Paulus pernah bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Dia mau bilang dari dia punya hidup dulu, sekarang nanti mati, hanya Kristus. Kesetiaannya itu berkualitas emas. Sadrak, Mesak dan Abednego waktu dibakar, mau dibakar 7 kali lebih panas, mereka bilang, ya Raja, Tuhan kami akan sanggup lepaskan, tapi kalau tidak, Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah. Kesetiaan berkualitas apa? Emas. Atau saudara tidak dapat apa-apa, mungkin entah itu pujian, entah itu berkat, saya berharap hatimu masih setia sama Tuhan. Dan kebanggaan atas kesetiaan itu bukan dari gembalamu. Kesetiaan atas apa yang saya sebut kesetiaan berkualitas itu, penghargaannya dari Tuhan atas saudara. Amin. Saya selalu bilang, kalau kita hitung matematika, datang sudah kita bayar ojek, pulang bayar ojek, kasih persembahan lagi, kita tidak dapat apa-apa. Tapi Ayub bilang, tidak apa-apa kalau saya diuji dengan begitu, saya Tuhan akan dapati. Dia dengan pedenya, dengan percaya diri, saya yakin ketika Tuhan uji saya punya kesetiaan berkualitas emas. Jemaat, saya tahu kebanyakan kita hidup susah. Anda berjuang, ada yang jual RB, ada yang ojek, ada banyak hal. Tapi kalau Anda masih setia dengan Tuhan di tengah kesusahanmu, saya kasih tahu saudara, saya tidak bisa bikin saudara makan puji, tapi saya mau bilang, kalau Anda pertahankan sampai Tuhan datang, Anda punya kesetiaan berkualitas emas. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tahu saudara bukan orang yang terlalu hebat secara keuangan, tapi kalau Anda setia, Anda berkualitas emas. Amin. Saya omong begini karena saya pernah ulang-ulang pelayanan di kota besar di Jakarta. Saya pernah khotbah di satu gereja, diisi apa sih? Tapi pendeta ini tidak punya pemain musik tetap. Dia ngeluh sama saya begini, Pak Pendeta, bagaimana jemaatmu? Saya kasih tahu ini bukan untuk saudara makan puji ya. Pendeta dari Ambon itu waktu pulang dia bilang, Pak Pendeta Jerry, keren jemaatmu. Saya bilang, keren dari mana? Pemuda-pemudamu semangat luar biasa. Kamu kasih apa? Saya tidak kasih apa-apa. Saya hanya khotbah kebenaran. Lalu waktu saya di Jakarta terbalik. Pendeta ini bilang sama saya, jadi setiap hari mereka main musik seperti ini, karena mereka punya, ya, mereka ibadah di 2 lantai begitu, jadi mereka kebaktian di lantai kedua. Jadi setiap kali habis pujian penyembahan begini, karena harus khotbah pendetanya, itu saya lihat loh, pemain musik tidak ada di situ. Lalu saya tanya, lalu dia bilang gini, Pak Pendeta pasti lihat kan tadi mereka tidak ada saat saya khotbah. Saya bilang, kenapa itu? Karena mereka berisi begini, mereka datang hanya mau maaf kata, yuk kasih saya berapa, kita selesai. Jadi mereka hanya pokoknya main musik, lalu mereka keluar. Mereka tidak dengar firman Tuhan, mereka duduk di lantai bawah. Nanti semua altar call mereka naik lagi. Dan tidak segan-segan, langsung pulang langsung bilang gini, Pak, mana?
Jadi saya berpikir sebenarnya saudara-saudara, saya memberkati saudara mungkin hanya dengan uang jajan, itu bukan berarti pemberian bagi saya. Itu hanya rasa hormat saya pada saudara. Tetapi bagi mereka bukan itu. Saya bilang, wow, mereka perlu belajar dari gereja kami kecil. Kami tidak ada apa-apa. Tapi saya yakin jemaat saya yang melayani, mereka punya hati yang berkualitas kesetiaan emas. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya merasa bahwa ini penting saya sampaikan kepada kita. Amin. Jadi ya jujur, saudara belum sempat beli emas gantung di leher. Kalau waktu saudara punya setia sama Tuhan, waktu saudara bisa cinta Tuhan apa adanya, bukan karena ada apanya, saudara sedang menampilkan emas di hadapan Tuhan. Hanya saudara tidak amin. Yang terakhir, lalu kita mau berdoa, saudara. Saya mau tutup. Yang terakhir, apa yang membuat dia bilang, ya, seolah-olah ayat itu bilang gini, Tuhan uji beta. Beta yakin beta keluar sebagai orang yang berkualitas emas. Imannya. Pertama, cintanya berkualitas emas. Kesetiaannya berkualitas emas. Waktu saya renung saat sore, saya tanya Tuhan, apa lagi yang sampai dia bilang saya akan timbul seperti emas. Saya dapati imannya. Dalam penyelidikan saya membaca seluruh pasal Ayub yang terakhir, imannya berkualitas emas. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat ayatnya. Saudara lihat ini, Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Perhatikan kata ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kayaknya kabur ini ayat, tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih enak. Dia bilang begini, aku tahu bahwa di sorga ada pembelaku yang akhirnya akan datang menolong aku. Oh, saya suka ini ayat. Aku tahu bahwa di sorga itu ada pembelaku, akhirnya ia akan datang menolong aku. Kan kita tahu pasal 1 itu cerita masalah, air mata. Lalu kalau kita jadi itu kan tadi kita sudah seperti perempuan istri Ayub yang sudah kasih tinggal Yesus, sudah tidak mau cinta Yesus, sudah jauh dari Yesus. Tapi Ayub bilang gini, tidak apa-apa. Saya masih meyakini bahwa di balik persoalan ada Tuhan yang akan menolong saya. Dengan dia mengatakan, aku tahu bahwa di surga ada pembelaku. Dalam persoalan ini akhirnya satu waktu dia akan menolong aku. Sudah katakan amin. Dalam kecintamu kepada Tuhan, buktikan terus. Apalagi dalam keadaan susah, air mata, Anda masih cinta Tuhan, masih setia sama Tuhan, biarkan saja. Karena saya percaya Tuhan tidak buta melihat kesetiaanmu dan cintamu. Amin. Amin. Ayat 26. Dia cerita di Iman model apa itu, dia bilang begini, juga sesudah kulit tubuhku. Jadi pertama anaknya mati, hartanya habis, terakhir saudara tahu dia mengidap penyakit kulit yang menurut beberapa teolog itu gatalnya minta ampun. Dan bukan hanya sekadar gatal, bisul-bisul seluruh tubuhnya, dan itu menderita luar biasa. Tapi apakah dia hilang pengharapan? Tidak. Bukan hanya ayat 25, ayat 26 dia bilang begini, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Wih, saudara beda dari kita ya. Sakit kalau kita doa-doa tidak sembuh, kita langsung bilang begini, Tuhan, beta sudah sanggup lagi, lebih baik mati Tuhan. Tapi Ayub tidak bilang begitu. Dalam keadaan sulit sukar, dia masih bilang gini, tidak apa-apa, kalaupun kulit saya rusak, tubuh saya makin rusak, hilang pengharapan secara manusia, dia bilang, tapi aku imani, aku akan melihat Allah. Saya baca ini, saya bulu badan berdiri. Masihkah saudara punya pengharapan di tengah situasi yang kelihatannya tanpa ada harapan? Ayub itu punya kualitas emas dalam sisi iman. Ada amin. Dalam keadaan kritis, tidak ada solusi, jalan keluar, air mata tidak pernah berhenti, Anda harus berkata seperti Ayub, saya punya keyakinan, aku akan melihat Tuhan
Dia yang ada di surga satu waktu akan menolongku. Amin. Jadi kalau saudara ada di dalam titik air mata penderitaan, tak usah bilang Tuhan buta kok, Tuhan saya lihat kok. Tuhan lihat. Yang Tuhan mau lihat adalah imanmu kepada Dia. Bahwa saya menangis hari ini, saya menderita hari ini, apapun, tapi saya mau tetap berkualitas di dalam iman saya. Saya yakin satu waktu segalanya pasti berubah. Ayat 27 juga indah, saudara. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Dia punya iman. Saya hari ini yang rasa itu penderitaan, saya yang rasa itu ujian. Tapi karena saya yang rasa itu penderitaan, saya sendiri yang rasa itu ujian, maka saya juga meyakini karena saya yang rasa itu ujian, saya yang rasa itu penderitaan, saya yang sama ini yang akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berpikir setia itu rugi, cinta pada Tuhan itu rugi. Karena Ayub selalu lihat orang yang cinta Tuhan, orang yang setia berkualitas emas, satu waktu dia pemata sendiri yang lihat Tuhan. Amin. Saya tanya saudara, kalau saudara minum racun, apakah tetanggamu yang mati atau saudara yang mati? Saudara, ini lucu, tapi saya mau ada jawaban dari saudara. Kalau saudara minum racun, kira-kira yang mati tetanggamu atau saudara? Hah? Tetangga? Mungkin saudara bagi-bagi mungkin. Tapi maksud saya kalau saudara makan sendiri racunnya, tetanggamu mati tidak? Tidak. Sebaliknya, saya tanya saudara, saudara minum susu 4 sehat 5 sempurna, kira-kira yang sehat saudara atau tetangga? Saudara. Mengerti? Saya mau bawa saudara. Waktu saudara setia sama Tuhan, dan dalam penderitaan saudara masih setia dan cinta Tuhan, seperti tadi, orang minum racun dia yang rasa, bukan tetangga. Dia yang makan 4 sehat 5 sempurna, dia yang sehat. Demikian waktu saudara yang tetap masih cinta Tuhan, masih setia dengan Tuhan, maka hal yang sama. Bukan tetangga yang akan melihat kesetiaanmu, bukan tetanggamu yang akan Tuhan balas atas kesetiaan dan cintanya kepada Tuhan, tapi Tuhan akan balas saudara yang melakukannya. Karena itu, terima kasih. Karena itu saya kasih tahu saudara, tidak boleh merasa rugi. Buang waktu saudara datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan, dan setia kepada Tuhan. 1 Korintus 15:58 bilang, segala persekutuan dan jeripayamu dengan Tuhan semua diperhitungkan. Kalau engkau masih setia di tengah penderitaan, Anda bukan hanya hebat, punya hati emas, tapi Tuhan, dia bilang, satu waktu aku percaya, aku yang akan lihat. Kalau ada orang tidak percaya dengan khotbah saya, terserah. Kalau ada orang yang berkata tidak mau imani apa yang saya khotbah, terserah. Tapi saya berharap Anda yang duduk hari ini, Anda yang dengar khotbah saya hari ini berkata, tidak apa-apa, Tuhan izinkan saya alami, saya tetap setia, maka saya juga seperti Ayub akan melihat Tuhan menolong saya. Tuhan memberkati, kasih tepuk tangan, dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama.